Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa dan siswi kelas 5 sekolah dasar yang dimuliakan oleh Allah. Ketemu lagi dengan saya Ustaz Arifin Nurdin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan bahas materi bab kedua kelas 5 SD. Bab kedua kelas 5 SD semester ganjil. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi bab kedua ini di semester ganjil ini adalah mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yakni Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan jumlah 99. Nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan jumlah 99. Itu pengertian Asmaul Husna. Nah, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99, ada 4 nama-nama Allah yang akan kita pelajari, akan kita kenali pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nama-nama Allah dalam Al-Quran tersebut adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya adalah Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Mumit, Maha Mematikan. Siapapun kita, kemanapun kita berusaha, ketika Allah sudah menghendaki kita meninggal, maka Allah akan mengambil nyawa kita. Wafatlah kita, meninggallah kita sebagai manusia. Ini bukti bahwa Allah memiliki nama Al-Mumit, Maha Mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayyu, Maha hidup. Allah berbeda dengan makhluk. Allah bukan makhluk. Kalau makhluk itu akan mengalami kematian yang mematikan Allah. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggal atau wafat. Karena Allah bukan makhluk, Allah yang menciptakan makhluk. Lalu bagaimana? Allah hidup selama-lamanya. Allah ada selama-lamanya. Nah, yang ketiga adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Allah ini maha berdiri sendiri. Lain halnya dengan manusia yang masih butuh bantuan orang lain. Manusia akan membuat gedung, walaupun dia arsitektur yang handal, masih butuh tukang bangunan, masih butuh orang jual besi, masih butuh tukang mengerjakan bangunan tersebut dan lain sebagainya. Sedangkan Allah tidak. Allah beda dengan makhluk. Allah maha berdiri sendiri. Allah tinggal kun fayakun, jadilah maka jadilah.
Itu bukti bahwa Allah ini memiliki nama Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Ahad, Maha Esa. Allah ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Allah tidak dua, tiga, empat, apalagi lima. Sebagai orang Islam kita pun yakin karena Allah sendiri yang telah menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ikhlas ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allahu Allah itu ahadun, satu atau esa atau tunggal. Jadi jelas bahwa Allah ini memiliki nama Al-Ahad yang artinya Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Nah, dengan demikian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita telah mengenal 4 nama-nama Allah dalam Al-Qur'anul Karim pada hari ini, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri, dan Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala senang dipanggil dengan nama-nama tersebut. Maka marilah mulai kita panggil Allah tidak hanya dengan sebutan Allah, tapi dengan sebutan nama-nama yang Allah sendiri telah jelaskan di Al-Qur'an. Contohnya Al-Mumit, kita panggil Allah Ya Mumit, wahai yang Maha mematikan. Kita panggil Allah dengan sebutan Ya Hayyu, wahai Allah, Tuhan yang Maha hidup. Kita panggil Allah dengan sebutan Ya Qayyum, wahai Allah, Tuhan yang Maha berdiri sendiri. Dan kita panggil Allah dengan sebutan Ya Ahad, wahai Allah, Tuhan yang Maha Tunggal atau Satu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang adalah bukti. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit. Bukti bahwa Allah ini memiliki nama Al-Mumit adalah kematian seseorang. Ketika saudara kita meninggal dunia, kawan kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, itu bukti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mumit yang Maha mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Buktinya adalah pergantian siang dan malam. Siang dan malam ini senantiasa berganti, dan yang mengatur, yang menentukan, yang menjadikan siang dan malam ini berganti, siang menjadi malam, malam menjadi siang, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Contohnya adanya planet dan alam semesta. Ini salah satu contoh Allah memiliki nama Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, tak butuh bantuan makhluk lain. Anak yang dirahmati oleh Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Al-Ahad. Contohnya atau buktinya adalah keteraturan alam semesta. Jadi teratur. Tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain, kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh Allah memiliki nama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Selebihnya anakku bisa lihat di buku paket atau
buku yang lain yang menjelaskan materi seperti ini. Semoga semangat, tetap jangan lupa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin selama ini kita lupa dengan Allah. 4 Asmaul Husna tadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita panggil nama-nama Allah dengan Asmaul Husna tersebut. Demikian, semoga bermanfaat, tetap semangat, beribadah dan beramal soleh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam materi yang berbeda, yakni mengenal kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.